Halo guys, balik lagi bersama gue Johan. Dan di depan gue ini ada paket yang audio juga IM, tapi memiliki keunikan sendiri dan juga memiliki ketertarikan sendiri loh. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Jadi di depan gue ini gue dikirimin paket oleh Moti, dimana di sini tuh ada IM baru dari brand yang sebelumnya itu sudah pernah kegoreng ya. Jadi apakah ini bakal jadi IM yang kegoreng juga? Langsung aja kita buka, check it out. Dan untuk paketnya sih ya standar aja ya. Ini sorry kalau berisik banget karena di samping gue ini itu masih bolong. Jadi ya maklumin aja lah ya. Dan ya untuk paketnya ya standar ya, karena gue cuma dapetnya ini doang ya. Dan langsung aja kita buka untuk isi paketnya. Dan tara, wah, ini dia paketnya, Segor Adonis. Jadi sebelumnya itu Segor sudah merilis namanya Segor Venus, dimana tuh IM-nya itu tuh bener-bener ngegoreng abis ya dulu sebelumnya, dimana tuh laku banget dan dimana-mana itu Segor Venus. Gue nggak tahu kenapa, karena dengan harga yang relatif cukup murah, dia memiliki suara yang menurut gue cukup dapat diterima oleh masyarakat Indonesia waktu itu ya. Dan ini dia merilis IM baru lagi namanya Adonis, dan di sini dia memakai teknologi namanya hybrid loh. Bukan, kalau yang kemarin itu seingat gue dia pakai single dynamic driver, tapi kalau di sini si Segor Adonis ini tuh dia memakai namanya apa ini ya? Gue kalau baca-baca sih belum nemu ini dia pakai apa. Cuman bilang di sini dia pakai Vocalins Principal Hybrid tuh, kalau kamu bisa lihat ya. Oke, Vocalins Principal Hybrid teknologi. Dan ya untuk bentuknya sih kayak gini aja standar. Dan di sini juga ada tulisannya lo sekarang lo. Quality check pass anjay. Dan di sini bilangnya hybrid teknologi di sini sorry. Di sini dia memakai namanya dynamic driver dan juga balsa mature untuk saat ini ya, sekarang ya. Dulu itu hanya dynamic driver aja. Sekarang dia sudah diperpadukan dengan namanya balsa mature. So, langsung aja kita buka. Untuk bentuknya sendiri sih IM ini tuh lebih kecil seingat gue ya. Dulu Segor Venus itu nggak sekecil gini seingat gue. Tapi sekarang kayak lebih compact gitu loh bentuk untuk packingannya. Dan ya ini adalah Segor Adonis, dan untuk isi paketnya di sini kita disambut dengan nama Segor. Dan untuk di dalamnya itu lumayan juga nih. Di dalamnya itu kita disambut oleh IM-nya seperti ini. Dan kita di sini mendapat ear tips seperti biasa. Buku kitab yang benar-benar mini banget. Mini banget coy. Dan dapat kabelnya tentunya ya, nggak mungkin IM dijual nggak ada kabelnya. Nah tuh, ini adalah kabelnya dari si Segor Adonis. Dan untuk IM-nya sendiri ini menarik loh ya. Kalau kalian bisa lihat tuh, untuk kabelnya sendiri ini menurut gue cukup menarik karena dia memakai kayak silver plated dual braid gini. Dan cukup interesting, dimana mengingat harganya itu juga cukup affordable ya, gila ya, untuk si Segor Adonis ini loh. Oke. Ini untuk poin dari packagingnya sendiri standar, tapi sayangnya di sini nggak dapat pouch atau case. Untuk packagingnya mungkin akan gue kasih nilai sekitar ya 7/10 lah ya. Tapi untuk build dari kabelnya ini nggak lengket di tangan sih, tapi kalau pas sama kabel gitu juga agak lengket gitu loh di sininya ya. Untuk kabelnya itu, tapi menurut gue ini sih looknya cakep ya. Dan untuk kabelnya menurut gue ya gue kasih poinnya 7,5/10 lah ya, standar ya. Dibilang jelek juga enggak, tapi dibilang bagus juga enggak gitu. Standar. Dan untuk pinnya itu dia memakai pin yang bentuknya KDC. Jadi bentuknya itu nonjol ke dalam kayak gini. Dia pakai 0,74 mm dual pin. Oke. Seperti ini. Oke. Dia pakai 0,74 mm tapi yang bentuk KDC, jadi dianya itu ke dalam gini dual pinnya. Dan langsung aja kita ambil untuk
IM-nya sendiri ya. Nanti langsung kita keluarin dan ya mungkin ya ini si Segor ini tuh meringkas packagingnya untuk memberikan hasil yang performa yang bagus menurut gua. Anjay, ini kenapa juga kayak penyepong Segor gua. Dan ya langsung aja kita tutup lagi. Dan menurut gue sih ini oke banget sih packagingnya loh si Segor Adonis ini. Langsung aja kita pasang untuk si Segor Adonis ini. Dan sebelumnya kita akan ngelihat dulu untuk yang bentukannya ya, bentukan dari si IM-nya sendiri ini loh. Nah, kalau bisa lihat nih di sini kita buka. Oh, dia sudah pakai mesh yang seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ya. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh dia pakai kayak mesh yang metal gitu, dan di sini tuh yang filter yang standar menurut gua. Dan di sini pinnya itu nonjol gitu, dan di sini ada bentukan dynamic drivernya. Dan coba kita ulik-ulik untuk cari BA-nya ya. Maksudnya BA-nya dalam sini nih. Nih tuh BA-nya nih kayaknya nih tuh. Jadi ya ini hybrid, dan di sini tuh ada kayak sejenis fan gitu. Ala-ala mungkin jadi ala-ala open back gitu ya. Kalau kamu lihat di sini tuh. Oh, gelap no. Di sini tuh kayak ada fan gitu. Dan oke, langsung aja kita pasang untuk kabelnya ya sebentar. Dan untuk kabelnya itu ya kalian standar aja. Untuk pasangnya itu ya tinggal sesuaikan aja. Ini kanan atau kiri gitu loh. Dan kalau yang kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Dan di sini juga udah dikasih tanda kalau merah itu biasanya harusnya kanan ya. Dan langsung aja kita pasang aja seperti ini. Nah, dan untuk yang satu lagi tuh kita pasang aja, langsung aja masukin dual pin kalian tuh kayak gini. Jadi nanti akan lukanya tuh seperti ini. Jadi ini gampang banget untuk dipasang ya. Tuh. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian first impression mengenai si Segor Adonis ini ya. Untuk fitting dari si IM Segor Adonis ini menurut gua cukup pas aja di gua, dibilang nyaman juga oke, nyaman, dan juga kedap suara banget. Ini gua udah nggak bisa denger apa-apa lagi, budek banget gua. Dan kalau kalian lihat ini kuping gua standar, dan ini adalah ukuran dari si Segor Adonis ya. Mungkin di sini agak kelebaran untuk beberapa orang yang memiliki kupingnya kecil. Jadi gue sarankan kalian tinggal menyesuaikan aja dengan ear tips dan juga dengan kanal kuping kalian ya. Jadi kalian bisa lihat kuping gue yang standar ini masuk pakai Segor Adonis seperti apa. Jadi kalian bisa perbandingkan aja ya, oke? Ini langsung aja gue memasuki first impression mengenai si Segor Adonis ini. Dan BTW kenapa angle videonya seperti ini, karena gue pengennya fresh aja gitu. Biasanya kan tengah-tengah muka gue banget, ini enggak, gue jadi kayak agak bisa ngeliat atas-atas gitu loh. Jadi lebih bagus aja, dan mic-nya bisa gue pegang kayak seperti ini, jadi lebih enak aja. Jadi karena di sini gue masih berisik, jadi mic-nya harus agak gue deketin biar lebih fokus aja ke suara gue. Dan langsung aja kita untuk lagu yang pertama itu gue akan mengetes namanya bassnya terlebih dahulu. Jadi ya kita akan nyari tentunya lagu-lagu yang agak bass-bass gitu ya, oke? Oke, ini langsung gue dengerin lagu yang bass yang seperti biasa gue, dan gue pakai Sony M1S. First impression pertama itu dia ringan tentunya, nggak diderek. Oh, dia memiliki bass yang empuk dan juga enak. Mungkin kalau bisa gue kasih range bassnya ini di 3,5 per 5 lah ya. Nggak terlalu bumi yang gimana-gimana banget, tapi cukup oke. Dan sub bassnya ini cukup, gue menurut standar ya. Enak gitu untuk didengerin. Pancinya dia punya tuh lebih berasa loh. Pancinya dia tuh enak bagi gue. Oke. Dia ini masih gue satu lagu. Gue masih belum bisa dibilang ini netral to warm atau warm, tapi tentunya ini tipikal yang antara kedua itu dibandingkan tipikal bright gitu ya. Oke, ini hampir netral menurut gue. Mungkin dia jatuhnya tuh ke warm yang sedikit agak netral ya, bukan netral to warm. Warmnya sedikit agak netral gitu.
Ini vokalnya sweet banget, enak banget sumpah. Ini vokal cowok itu smooth dan juga ngalun gitu. Agak sedikit maju untuk vokalnya. Nggak mundur, nggak V-shape kayak Segor Venus ya. Ini lebih ke arah yang mungkin U-shape. Mungkin untuk gue U-shape ya. Jadi kayak ngalun gitu dia. Sumpah ini enak banget Segor Adonis. Ini untuk lagu long listening enak banget tuh bro. Stagingnya dia punya itu yang gue suka, agak lega tapi nggak ngambang gitu. Jadi mungkin stagingnya warm ya. Jadi agak intim gitu stagingnya. Detailnya juga cukup oke menurut gue. Dapat gitu loh detailnya, tapi mungkin kurang dapat aja mengenai detailnya. Jadi detailnya itu ya tidak standar, bukan detail yang dapat banget. Jadi kalau kalian bandingin Segor Adonis dengan IM puluhan juta ya jangan gila Anda. Wah ini enak sekali sumpah Segor Adonis. BTW gue bukan penyepong Segor, tapi gue penyepong yang emang yang gue suka aja. Kalau gue bilang gue kurang suka atau gue bilang ampas ya gue jujur-jujuran ini ampas. Contoh ada IM yang kasih tip ampas, ya ampas. Jadi kadang-kadang gue katain gitu kan. Tapi ini enak menurut gue. Walaupun ini gue pakai semua bawaan ya. Jadi kabel bawaan, earpiece bawaan, semua bawaan, nggak ada yang gue bawa, nggak ada yang gue otak-atik. Dan ini gue ngomong saat kalau lagunya mulai gitu. Jadi gue ngomong saat lagunya itu play, gue sembari ngomong apa yang gue dengerin itu langsung dari yang ada di kuping gue lah ya. Jadi ya kuping setiap orang kan beda lah ya. Jadi kalian jangan tiru-tiru. Wah kok beda segala macem ya. Gimana ya? Kuping gue bukan kuping lu gitu. Tapi ini mungkin bakal bisa jadi referensi aja mengenai si Segor ada di sini gitu. Nah, nih mungkin nih ini adalah salah satu kekurangan dari si Segor Adonis, di mana high-nya itu rada buntung gitu untuk high-nya. Jadi high-nya itu rada buntung, di mana jadinya suaranya high-nya itu rada nanggung gitu. Karena dia mungkin mengorbankan ke yang warm, staging warm gitu dan juga warmnya. Jadi untuk bagian high-nya ini rada kurang istimewa, tapi cukupan aja, nggak yang sparkling atau piercing atau yang bikin pedas itu nggak. Jadi ini ala-ala gimana ya? High yang menurut gua tuh high biasa aja gitu. Bunyi dentingan piano segala macam itu nggak nusuk dan juga ya standar aja gitu, nggak ada istimewanya gitu. Jadi kekuatan untuk si Segor Adonis ini tuh menurut gue ada di staging warmnya dan juga di bassnya dan juga di midnya menurut gue yang sweet. Ini gue dengerin lagu cowok, lagu cewek itu enak banget sumpah. Apalagi lagu gue kata-kata vokalan kayak gini. Ini Kamado apa sih? Nezuko no Uta. Ini enak banget lagunya untuk vokalan. Oh ini pas, nggak nusuk. Biasanya kalau gua dengerin IM yang ada nusuk tuh bagian beberapa temponya itu ada nusuk banget ya. Ini enggak loh, pas loh. Oke. Untuk Segor Adonis ini menurut gua adalah salah satu IM yang layak sekali untuk kalian milikin ya, gila. Suaranya yang sweet dan juga suaranya enak banget sumpah. Dan yang paling gue suka adalah dia di midnya dan juga di quantity bassnya ya. Bassnya itu nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kopong juga. Tapi yang gue suka tuh di bagian high-nya. Mungkin kalau high-nya itu dari 1 sampai 10 mungkin akan gue kasih skor ya 6,5 lah ya, atau 6 lah per 10. Untuk midnya ini sweet jadi gue suka. Untuk midnya itu akan gue kasih nilai 7,5 per 10. Dan untuk
bagian low-nya ini ya sama 7,5/10 juga. Untuk stackingnya ini menurut gue enak pas, jadi gue kasih nilai ya 7,7/10 lah ya. Apakah perfect? Tentu tidak. Bagian teknikal dan teknisnya itu ya standar, karena dia hanya memakai namanya balance atau single balance amatur dan juga memakai namanya dynamic driver, jadi kurang mencakup beberapa tempo lagu. Jadi kalau untuk lagu-lagu yang cepat mungkin dia keteteran ya, jadinya seperti itu. Dan untuk bagian high-nya ini juga kurang banget, nanggung aja gitu, jadi kayak high-nya itu buntung gitu loh. Dan ya ini layak banget sumpah untuk kalian milikin ya. Dan yang paling gue suka itu adalah di harganya si Segor Adonis ini. Segor Adonis ini tuh nggak beda jauh dengan Segor Venus waktu pas awal rilis, dimana dihargai dengan harga 200 ribuan. Dan kalian bisa cek aja di toko-toko terdekat kalian, entah toko hijau, toko oranye atau toko hitam sekarang ya, toko joget gitu. Gue lupa info untuk fittingnya itu akan gue kasih skor mungkin ya 6,5/10 lah ya, karena bagi gue nggak terlalu gimana-gimana banget. Dan untuk bassnya itu menurut gue ya enak, empuk banget sih sumpah. Ini salah satu IM yang menarik banget untuk bahas sumpah. Dan itu adalah unboxing dan juga first impression mengenai si Segor Adonis. So kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye. Mwah.